Abrahah dan pasukan gajah ingin hancurkan Ka'bah. Penduduk Mekah melalui pemimpin mereka Abdul Muthalib mendapat kabar bahwa kota tempat berdirinya Ka'bah tersebut hendak diserang oleh Abrahah dan pasukan bergajah lainnya. Pasukan yang akan menyerbu kota Mekah saat itu dikenal sangat kuat. Kedatangan mereka tidak lain untuk menghancurkan Ka'bah, Baitullah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pasukan biadab itu berasal dari negara Yaman yang berada dalam kekuasaan Abyssinia. Sekarang kita sebut Ethiopia. Mereka dipimpin oleh seorang panglima besar bernama Abrahah. Abrahah dan para pemimpin Abyssinia merasa iri dan dengki terhadap penduduk Mekah dengan Ka'bahnya karena senantiasa dikunjungi oleh para pelancong dari segala penjuru Arabia, baik untuk berhaji maupun hanya sekedar berziarah. Perasaan dengki inilah yang melatar belakangi maksud dari tindakan terkutuk tersebut. Abrahah dan para pemimpin Abyssinia menginginkan agar tempat ziarah itu berada di Yaman, bukan di Mekah. Akhirnya mereka membangun gereja megah di sana yang diberi nama Al-Qalis dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah haji terbesar di seluruh Arab, menyaingi Mekah. Abrahah yang sudah menghiasi rumah sucinya sedemikian rupa berhadapan dengan kenyataan. Orang-orang Arab hanya berniat ziarah ke Mekah. Mereka menganggap ziarah tidak akan sah jika tidak ke Ka'bah. Abrahah kemudian mengambil keputusan menyerang Mekah. Dia sendiri tampil paling depan di atas seekor gajah besar. Tetapi usaha mereka tidak membuahkan hasil karena magnet Ka'bah masih ampuh untuk menarik para pelancong mengunjunginya. Maka api kedengkian pun kian menyulut ubun-ubun mereka. Tak terbendungkan lagi dengan dipimpin langsung oleh Abrahah, pasukan besar dari Yaman dengan sebagian besar mengendarai gajah berbaris untuk menyerbu kota Mekah sekaligus menghancurkan Ka'bah. Ketika Abrahah dan pasukannya tiba di daerah Hamas dekat kota Mekah, mereka pun singgah sejenak untuk beristirahat. Abrahah mengirimkan seorang utusan kepada Abdul Muthalib, pemimpin kota suci yang amat dicintai penduduknya itu, untuk memberitahukan bahwa mereka akan menghancurkan Ka'bah. Mengetahui hal itu, Abdullah Muthalib dan rakyatnya tidak bisa berbuat banyak karena pasukan Abrahah sangat kuat. Dengan perasaan sedih bercampur takut, satu persatu penduduk Mekah meninggalkan tanah kelahirannya menuju bukit-bukit yang mengelilingi kota tua itu untuk bersembunyi. Abdul Muthalib sendiri sebelum pergi, ia menyampaikan untuk pamit terlebih dahulu ke Baitullah. Di sana Abdul Muthalib berdoa seraya menyerahkan pemeliharaan Baitullah sepenuhnya kepada pemiliknya sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Perkasa. Doanya itu diuntainya dalam sebuah syair dengan sangat memelas. Wahai Tuhanku, tidak ada yang kuharap selain darimu. Wahai Tuhanku, selamatkanlah rumahmu dari serangan mereka. Sesungguhnya mereka yang akan merusak baitmu adalah musuhmu. Doa Abdul Muthalib yang tulus dan amat bersungguh-sungguh itu kiranya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, tentara Abrahah menjamah Ka'bah mereka telah disambut oleh gerombolan burung ababil yang melemparkan bebatuan sampai mereka binasa bagaikan dedaunan yang dimakan ulat. Peristiwa ini diabadikan oleh Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Di tengah peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh pasukan gajah tersebut, lahir seorang anak laki-laki dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Setelah lahir di tahun gajah itu, Abdul Muthalib yang mendengar kabar ini demikian gembira, mengangkatnya dan membawanya ke Ka'bah. Ia memberi nama Muhammad untuk sang cucu, bukan nama umum di kalangan Arab saat itu. Namun Abdul Muthalib yang menjadi saksi bagaimana Tuhan melindungi Ka'bah dari serangan pasukan Abrahah punya alasan kuat. Abdul Muthalib menginginkan cucunya kelak menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi.
Begitulah kisah Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah karena keirian dan dengkinya yang sangat besar pada Ka'bah karena sering dikunjungi oleh pelancong, bukan mengunjungi Yaman tapi mengunjungi Mekah. Semoga kisah Abraha ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita. Kalau iri dan dengki sangatlah tidak baik untuk kita semua. Semoga kita terhindari iri dan dengki pada semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bantu like dan subscribe-nya. Yang sudah like dan subscribe, terima kasih. Semoga rezeki dan usahanya dilancarkan. Yang belum mendapatkan jodoh, semoga cepat dipertemukan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.